Assalamualaikum, bisa dengar suara saya nggih? Nggih, Pak. Oke, mulai aja ya. Meskipun baru berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, karena udah jam 7, nanti biar teman-teman yang lain yang belum bergabung, segera bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi semuanya para mahasiswa sekalian. Pagi. Pak. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan sehat semuanya, sehat selalu ya, jaga kesehatan. Kemudian melaksanakan 3M gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kegiatan perkuliahan pengayaan ya, pengembangan Aplikom. Hari ini kita tutorial di pertemuan ketiga ya. Kemarin hari Selasa dan Rabu kita sudah pengayaan tutorial materi Excel, Word sama Excel ya. Mohon maaf kemarin belum saya kirimkan untuk video rekamannya karena mau saya kirim lewat WA ternyata over ukuran filenya besar begitu ya. Lebih dari 64 mega sehingga harus di-upload ke YouTube. Belum sempat. Insya Allah siang ini nanti 3 file ya bisa saya undah dulu ke YouTube ya atau ke Google Drive, nanti bisa kemudian bisa diunduh oleh mahasiswa bagi yang membutuhkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita waswatuna Nabi besar Muhammad SAW ya, segenap keluarga, para sahabat, para pengikutnya ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kemudian nanti. Allahumma amin. Oke, mari kita buka ya materi pengayaan untuk hari ketiga ya. Materinya tentang pengembangan slide ya, atau pembuatan slide dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk PowerPoint saya rasa hampir semua mahasiswa sudah mengenal ya, sudah familiar menggunakan PowerPoint ya, karena memang hampir setiap hari ya ketika kuliah Bapak Ibu dosen biasanya kemudian menugaskan mahasiswa untuk presentasi. Lah, untuk menjadi panduan ya atau menjadi menjadi guidance ya, panduan, menjadi catatan bagi mahasiswa ketika presentasi adalah dengan menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu adalah aplikasi ya atau perangkat lunak yang dibuat oleh Microsoft ya, yang kemudian termasuk di dalam rumpun aplikasi Microsoft Office yang digunakan untuk membuat slide presentasi. Jadi fungsinya itu adalah kemudian menjadi panduan ya bagi si presenter untuk mengungkapkan ide, gagasan ya, atau untuk mengungkapkan materi ya sebagai narasumber ya ketika kemudian berbicara ya atau menyampaikan gagasannya di depan orang lain ya, di depan audiens ya, secara oral ya atau dengan cara berbicara begitu. Kalau Microsoft Word kemarin ya aplikasinya digunakan untuk membuat dokumen ya atau membuat tulisan ya yang berbentuk dokumen. Kalau Excel kemarin aplikasinya digunakan untuk olah angka kebanyakan ya. Meskipun juga kita bisa melakukan input ya data berbentuk selain angka seperti teks ya, kemudian date ya, kemudian time dan sebagainya. Tapi kebanyakan digunakan untuk langkah. Oke, seperti biasanya ya, saya akan menampilkan dulu kisi-kisinya ya.
kompetensi yang harus dikuasai oleh mahasiswa ya dalam hal penguasaan aplikasi Microsoft PowerPoint. Sebentar, saya buka dulu filenya. Ini kok kayaknya hang ya. Bentar, saya buka dulu. Oh, bisa. Nah, ini dia. Nah, loading dulu sebentar. Bentar, guys, komputernya sepuh, jadinya agak lama. Microsoft PowerPoint. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Saya share screen. Nanti bisa dibuka sendiri ya di file yang sudah saya share. Nah, ini adalah kompetensi yang kemudian harus dikuasai oleh mahasiswa ya, oleh kita ya, ketika kemudian mengoperasikan aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Jadi seorang calon sarjana atau nanti kalau udah lulus jadi sarjana itu salah satu kompetensi soft skill-nya itu adalah menguasai aplikasi PowerPoint. Ya, ini bagian dari soft skill di bidang literasi teknologi informasi dan komunikasi atau literasi TIK ya. Nanti karena apapun profesi Anda semuanya nanti setelah lulus ya, baik menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi dosen, menjadi peneliti ya, kemudian menjadi pegawai Pemda, menjadi pegawai KUA, pegawai bank, apapun ya, suatu saat misalkan diminta oleh pimpinan Anda, panjenengan semua untuk membuat slide misalkan ya. Kalau pimpinan kan biasanya instruksi ke staf, tolong saya dibikinkan slide lah, saya mau presentasi. Atau misalkan Anda sendiri pengen presentasi ya, misalkan nanti dapat kegiatan, dapat proyek ya, dapat sesuatu yang kemudian idenya harus disampaikan kepada banyak orang. Maka kita harus membuat slide ya sebagai alat bantu kita untuk menerangkan ide atau gagasan pada orang lain. Nah, ini ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai ya. Pertama adalah kita harus mampu untuk melayout halaman ya, atau men-setting halaman slide-nya ya. Kemudian kita mengisi slide ya dengan konten ya, atau dengan materi presentasi kita. Kemudian yang ketiga setelah itu kita bisa menjalankan antar slide-nya. Nah, antar slide-nya itu ya kita bisa memilih ya beberapa animasi pendek ya, animasi singkat, animasi sederhana yang kemudian membuat transisi antar slide-nya itu kelihatan artistik gitu. Begitu juga misalkan pergerakan dari satu poin ke poin berikutnya ya, kita bisa membuat animasi sederhana, semua tools-nya ada, fiturnya ada di Microsoft PowerPoint, sehingga nanti ketika point to point itu jalan ya, nanti bisa kelihatan eye catching ya, kelihatan artistik. Kemudian yang keempat adalah insert picture ya, jadi mengimport gambar dari direktori atau dari folder yang gambar itu sudah kita simpan di situ. Dan terakhir adalah menampilkan header, footer, serta nomor halaman slide. Ini relatif sudah banyak mahasiswa lah. Saya yakin mahasiswa banyak yang familiar. Ya. Jadi hanya sekedar refreshing ya, serta pengayaan materi. Itu untuk kompetensinya, peta kompetensinya.
Kemudian seperti biasa kalau kita membuka PowerPoint ya, kebetulan di sini saya pakai PowerPoint versinya 365. Nanti mahasiswa bisa pakai versi berapapun ya, boleh. Nah, ini tampilan dari PowerPoint 365. Nah, secara umum fungsinya sama ya, hanya saja mungkin template-nya ya, kemudian tampilan-tampilan slide transition sama tampilan-tampilan template untuk animasinya itu berbeda antara satu versi dengan versi berikutnya. Oke, jadi satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita membuat PowerPoint, maka ada dua hal yang kemudian perlu kita perhatikan ya, karena PowerPoint itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah konten, ya, dan yang kedua adalah seni. Jadi berbeda dengan mengoperasikan Microsoft Word yang hanya konten saja di situ ya, karena tampilannya itu relatif rigid ya, kaku begitu ya. Karena apalagi dokumen ilmiah itu layout gambarnya di situ, layout tampilan dokumennya itu relatif sudah sangat baku begitu, sehingga kemudian ketika kita membuat dokumen menggunakan Microsoft Word itu relatif tampilan seninya itu sangat minimal sekali. Nah, kalau PowerPoint ya itu gabungan dari dua hal. Satu adalah menyajikan konten secara sederhana, ya, singkat, pendek, tapi kemudian banyak informasi di situ. Dan yang kedua adalah kita harus mampu untuk menghias ya tampilan PowerPoint itu sehingga kemudian kita tayangkan itu menjadi artistik. Maka saya bilang ketika kita bekerja dengan Microsoft PowerPoint, ya, maka ada dua hal di situ. Satu konten, yang kedua adalah bagaimana kita bisa menampilkannya secara artistik. Sehingga kemudian presentasi yang baik, slide yang baik, ya, PowerPoint yang baik, tidak terlalu banyak kalimat di situ, ya. Jadi kalau adik-adik, ya mahasiswa, teman-teman mahasiswa atau saya misalkan ya menampilkan presentasi, ya menggunakan slide kok kemudian halamannya penuh itu diblok dengan kalimat, ya itu jelas tampilannya tidak artistik. Ya, enggak terlalu, namanya PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi makanya disini adalah poin-poin utamanya saja di situ. Ya, nah, kebiasaan mahasiswa ya, tidak hanya mahasiswa juga banyak dosen ya, banyak presenter lain ya. Ketika saya ikut seminar-seminar nasional atau internasional itu bagi yang kemudian belum terlalu menyadari bahwa PowerPoint itu gabungan antara konten dan seni. Kadang-kadang ketika dia membuat paper ya, mahasiswa misalkan maju ujian munakosah ya atau ujian seminar proposal ya, diminta untuk presentasi pakai PowerPoint ya, dia sudah punya paper di draft skripsinya, copy paste tempelkan di situ sehingga kemudian satu slide ya itu penuh dengan kalimat, itu tidak eye catching ya. Apakah salah? Ya juga tidak salah, cuma tidak nyeni ya, tidak artistik ya. Maka rambu-rambunya ya biasanya itu jumlah kalimat ya atau persentase total kalimat yang kemudian ngeblok satu slide itu maksimum ya 30-40%. Sisanya itu ruang kosong begitu ya. Ruang kosong yang di situ ada tampilan grafis dan sebagainya begitu. Kombinasi warna ya. Kemudian mungkin ada tampilan-tampilan template yang cantik di situ gitu. Itu digunakan untuk ya mengimbangi konten supaya kemudian bisa artistik. Ya kalau lebih dari kalimatnya lebih dari 40% itu dilihat orang tidak artistik dan tidak tidak nyeni begitu. Oke, jadi pertama ketika kita bekerja dengan PowerPoint, ya halaman pertama tentunya langkah pertama tentunya kita adalah setting layout slide terlebih dahulu, ya. Nah ini kita klik ini ya, di sini ada home, ada insert, ada biasa desain di sini. Nah, ini ada template background ya. Nah, ini ada template background ya. Setiap versi itu beda-beda ya. Nah, yang 2003, 2007, 2010
13 ya sama 36-nya template background-nya itu beda-beda. Kebetulan saya pernah pakai semuanya ya. Dari zaman dulu ketika saya kuliah pakai PowerPoint 97 pertama kali ya. 95 malah ya. PowerPoint 95 enggak tahu dia usianya berapa tahun PowerPoint 95 itu. Pakai 95, kemudian pernah pakai 97 ya. Pernah pakai PowerPoint 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 36. Pernah saya pakai semua. Fiturnya sama, cuman ini template gambar background-nya aja yang berbeda-beda. Ya. Oke, jadi langkah pertama kita pilih dulu. Ini tidak ada aturan bakunya saya harus milih mana Pak gitu ya. Ini sesuai dengan selera dari si presenter. Nah ini saya milih ini begitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, termasuk ini juga bisa dipilih ya, mau milih yang mana begitu. Oke. Nah, misalkan ini atau milih yang mana atau kan ini misalkan oke. Nah, ya, tapi ya sebisa mungkin pilih yang sederhana itu. Terlalu rame ya, sederhana saja. Back aja misalkan ya. Nah, ini aja lah ya. Oke. Atau ya, lebih sederhana lagi misalkan sekali lagi ini adalah preferensi dari si pembuat. Oke lah ini ya boleh lah. Ini kok terlalu sederhana misalkan bisa kita ganti. Nah sini boleh lah. Oke tuh. Kemudian ada slide size-nya ya. Ini kita klik ini ya slide size. Ini apa ukuran slide-nya itu kalau kita menggunakan komputer-komputer yang baru sekarang yang resolusinya tinggi ya, itu bisa kita pilih widescreen, resolusi 16:9. Kalau kita menggunakan laptop lama atau proyektor LCD-nya lama itu paling hanya bisa standar 4:3. Ini bisa kita pilih mau yang 4:3 atau yang 16:9. Ya. Nah, kalau yang pengen panjang ya 16:9. Oke, halaman pertama itu digunakan untuk menampilkan judul materi slide ya, materi presentasinya. Ya, misalkan saya mau menyampaikan materi tentang perkuliahan aplikasi. Kita isi dulu di sini. Ya, biasa, saya yakin mahasiswa sudah sangat familiar sekali ya. Kemudian berikutnya di sini ya, oleh ya, Dr. Fajar Hardoyono, SSI, MSc. MSc ya. Nah, misalkan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data IAIN Purwokerto. Nah, ini kemudian kita besarkan ya hurufnya biasa, cari font sesuai dengan selera dari si pembuatnya. Ini yakin bisa lah semuanya. Nah, itu halaman pertama. Kalau mau ganti background ya tampilan yang lain ya dipersilahkan. Gitu. Pakai yang ini tadi. Nah, halaman pertama itu untuk judul presentasinya. Nah, kemudian halaman berikutnya kedua, ketiga dan seterusnya itu untuk kontennya. Pertama misalkan isi tentang kebijakan perkuliahan. Nah di sini di Microsoft PowerPoint ya,
khususnya kalau tidak salah yang mulai dari versi 2007 ke atas, itu ada fitur yang namanya Smart Art. Ya, ada Smart Art di sini, di insert, kemudian kita pilih Smart Art di sini ini ya. Nah, ada Smart Art. Nah, Smart Art ini adalah fitur yang kemudian membantu si pembuat slide ini untuk menampilkan konten atau materi presentasi itu dalam tampilan-tampilan grafis yang lebih menarik. Ya, nah ini saya bisa pilih misalkan ini ada banyak sekali template ya. Nah, misalkan list ini ya. Nah, ini saya pilih misalkan inilah gitu ya. Ini disarankan menggunakan Smart Art ya. Nah, ini untuk warnanya bisa kita blok kalau mau pakai quick style. Nah, kalau misalkan nggak terlalu menarik ya nggak usah diblok ya. Oke, misalkan nama perkuliahan. Kemudian yang kedua ya, materi yang diajarkan meliputi Microsoft Word ya, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Kemudian yang ketiga ya, dilaksanakan ya, menggunakan one week course service. Satu lagi misalkan batas minimal kelulusan adalah 75. Nah, ini namanya Smart Art. Nah, ini bisa kita tambah angka misalkan gitu. Ini kita klik buletannya, kemudian klik kanan format shape. Format shape, kemudian nanti fill-nya ini picture-nya ya, kita klik. Picture-nya kita klik, kemudian insert, ya ini kita cari gambar. Ya, from file. Nah, ini di My Dokumen misalkan. Nah, ini kebetulan saya sudah download ya gambar-gambar angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, ini kita masukkan. Ini jadi angka 1 ya. Kemudian ini angka 2. Ini angka 3. Kemudian ini angka 4. Nah, ini kalau warnanya pengen dirubah, tinggal klik aja ya. Kita cari misalkan, nah ini kita double klik Smart Art-nya, ini ada banyak kombinasi warna ya. Change color misalkan. Nah, ini bisa dipilih ya, yang warna yang disukai yang mana misalkan. Nah, misalkan ini ya, biar kelihatan. Ini kalau mau dibesarkan ya, nah, dibesarkan aja itu. Oke, tampilannya eye catching dan menarik begitu. Ini kalau mau pakai Smart Art, dan disarankan pakai Smart Art ya, karena itu fitur atau tools yang kemudian disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Kemudian saya bikin satu slide lagi ya. Jadi kalau tidak tidak ingin pakai Smart Art ya biasa ngetik biasa begitu ya. Nah, ini ya misalkan kompetensi ya, materi PowerPoint. Nah,
misalkan ini biasa ya, satu ya, misalkan men-setting ya atau melayout, artinya aja melakukan layout atau pengaturan slide. Kemudian yang kedua adalah menggunakan fitur Smart Art. Ya, yang ketiga adalah mengatur ya, animasi, ya, transisi antar slide. Yang berikutnya adalah membuat animasi tampilan ya antar poin. Nah, ini namanya antar poin ya, melakukan layout pengaturan slide ke menggunakan fitur Smart Art namanya poin ya, satu poin ke poin berikutnya. Kemudian mengimpor gambar ya. Kemudian menampilkan header, footer, dan nomor halaman slide. Biasa nggih, ini kalau nggak pakai Smart Art ya, juga boleh begitu ya. Ini selera dari si pembuatnya. Ini kemudian bisa kita pakai pilih misalkan ini nggih. Ini untuk gesernya pakai ruler. Kemudian fontnya bisa kita besarkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kamu kalau di blok ya, kalau mau di blok juga boleh pakai quick style. Cuman ini sudah ada, kayaknya malah jelek ya kalau di blok pakai warna. Tuh. Nah, itu apa namanya, mengisi konten ya. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah mengatur animasi transisi antar slide. Ini kalau kita jalankan ya pakai F5, tombol F5 ya, atau menggunakan ini ada slideshow ya, ini di bawah. Kita klik aja. Nah, ini nggak ada tampilan ya, ini tampilannya standar ya, antar slide-nya itu standar. Maka bisa kita setting ya, kita atur supaya kemudian slide transisinya itu ada animasi sederhana. Ini kita klik transition. Nah, ini bisa kita pilih ya. Setiap slide-nya mau pakai bin ya misalkan, itu ya, kemudian klik yang slide kedua ya, pakai box ya. Kemudian slide yang ketiga pakai misalkan rotate. Nah, kalau kita jalankan pakai tombol F5 ya. Pakai tombol F5. Ini atau slideshow di sini. Nah, ini maka setiap tampilan halamannya, slide transisinya akan berbeda. Ini yang tampilan slide pertama, kemudian slide transition kedua, ya. Ini slide transition ketiga. Gitu. Nah, untuk presentasi-presentasi ilmiah ya seperti ujian, kemudian seminar dan lain-lain disarankan ya menggunakan slide transition dengan tampilan yang sederhana. Ini kalau ini masih sederhana ya. Nah, ini masih sederhana, ini juga sederhana. Ini ada beberapa yang terlalu rame, ini nggak disarankan ya. Contohnya misalkan ada yang Vortex ini. Vortex saya pikir ini, nah ini ya. Ini kalau saya tampilkan slideshow, ini terlalu rame ya. Mana tadi ya? Ini pakai Vortex. Nah ini gitu. Coba saya tampilkan. Oh, berarti dari 2 jam. Pakai Vortex. Ini juga pakai Vortex misalkan. Atau yang ketiga pakai Vortex.
Coba kalau kita jalankan. Nah, ini terlalu rame, nggih. Nah, ini tidak disarankan kalau presentasi ilmiah. Pakai aja yang slide transition yang sederhana. Terlalu rame, gitu. Itu kompetensi yang ketiga, mengatur slide transisi antar slide. Kemudian kompetensi yang keempat itu adalah membuat animasi sederhana tampilan antar poin. Nah ini sebut tampilan antar poin, misalkan dari poin 1 ke poin 2 atau dari mulai kebijakan perkuliahan kemudian tampil ini ya poin-poin 1, 2, 3, 4. Ini kita bisa membuat animasi supaya kemudian dia muncul satu poin ke poin berikutnya. Jadi tidak muncul bareng-bareng tapi satu persatu. Nah, jalankannya nanti pakai mouse atau ketik tombol di keyboard. Gitu, okay. Ini caranya ya. Animasi. Kemudian ini kita klik ini ya, poin yang mau kita tampilkan. Kemudian kita klik animasi, kita pilih di sini. Nah, ini mau pakai pulse atau pakai titer ya atau pakai appear misalkan. Nah, ini muncul satu. Ini bisa kita setting waktunya misalkan. Ya. Durasinya mau berapa? Misalkan 0,3. Kemudian berikutnya fly in. Ini muncul satu, kebijakan perkuliahan, 2, fly in. Nah, ini coba kita jalankan ya. Ini kita pilih visualisasinya sederhana aja. Dengan vortex ya tadi ya. Push saja misalkan. Ini terus tadi apa tadi? Fly through. Nah ini kita jalankan animasinya. Ya. Oke, kita coba F5. Ini. Nah, ini muncul satu persatu ya. Nah, gitu. Oke, ini halaman berikutnya sama ya. Ini juga slide yang ketiga ini bisa kita buat animasi point to point-nya. Ya, kita blok dulu, ya, klik. Kemudian kita pilih pakai float in misalkan ya. Kemudian ini kita blok satu persatu, appear. Kemudian yang kedua menggunakan fitur smart kita pilih misalkan float in. Kemudian yang ketiga ini kita pilih pakai glow in tone misalkan. Yang keempat fade. Nih, menurut selera dari si pembuat ya. Atau mau seragam aja juga boleh ya. Kita blok kemudian kita pilih animasinya. Nah, ini kalau kita jalankan nah, pakai keyboard ya, ini muncul satu-satu. Nah, gitu ya. Ini mau berbeda juga boleh, antar poinnya mau dibuat seragam juga boleh. Kalau mau menghapus ini kita klik nomornya ya. Ini kemudian kita del. Nomornya kita ketik ya, kita pencet tombol del. Ini kalau mau seragam ya boleh ya. Kita blok satu persatu. Mau fly in semua. Kita blok, kemudian kita klik fly in. Muncul angkanya di sini.
Oke, begitu nih. Ini kalau kita jalankan, nanti akan nah, ini satu persatu ya. Nah, ini kita jalankan pakai PowerPoint. Supaya apa gitu ya? Supaya kalau ada tampilan animasi point to point, maka nanti audiens itu akan fokus terhadap apa yang ingin dibicarakan oleh si presenternya. Manfaatnya itu. Ini kalau mau ditampilkan bareng-bareng juga boleh. Itu sih selera dari si pembuatnya. Kemudian berikutnya kompetensi keempat itu adalah import gambar ya. Ini saya masukkan lagi misalkan ya. Ini judulnya adalah logo IAIN. Ini misalkan jangan logo lah ya. Penyelenggara gitu ya. Nah, misalkan ini saya mau masukkan gambarnya IAIN logonya. Nah, ini kita klik biasa insert picture ya, from folder, from device. Kemudian kita cari tempat folder di mana kita menyimpan gambarnya. Ini nggih. Penyelenggara. Nggak ada suaranya, Pak. Ya. Oke. Kemudian fotonya adalah panduan kegiatan Aplicom. Kemudian apply to all. Nah, ini sudah mulai muncul semuanya. Nah, ini slide-nya, ini tinggal dibesarkan aja ya. Ini terlalu kecil nomor halamannya ya. Kalau pengen membesarkan tinggal font-nya digedein. Nah, mereka seperti itu. Ya, insert tadi ya, header footer. Nah, ini di page number ya. Kita klik aja, kalau nggak pengen nampilkan page number ya nggak usah dicentang ya. Kemudian ada slide, ada note and handout ya. Ini kalau note ini untuk tampilan cetak, ini kalau slide itu tampilan di layar monitor. Nah, ini kalau tidak ingin ditampilkan di title slide-nya, ya kita centang. Oke, kemudian apply to all. Nah, kira seperti ini tampilannya.
Kemudian terakhir ya, sebelum ditutup ya, sebelum keluar kita simpan save as di folder yang kemudian mau kita simpan. Nah, ini catatan PowerPoint. Nah, save. Nah, ini kalau mau kita tampilkan, tinggal kita taruh kursornya di slide pertama, kemudian tekan F5 atau klik slideshow. Jalan, ya. Nah, begitu. Oke. Jadi sekali lagi, ketika kita bekerja dengan menggunakan PowerPoint, itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah konten, ya. Jadi konten ini ya, total luasan kalimat ini tidak lebih dari 30 atau 40% dari total luas dari area slide-nya. Kalau lebih dari itu, maka nanti tampilannya tidak cantik ya. Jadi penuh blok, ya, nggak menarik. Kemudian yang kedua terkait dengan seni ya. Jadi memang membuat slide itu ya hubungannya dengan sense seni kita. Bagaimana kemudian tampilannya bisa artistik ya. Maka kemudian pemilihan background, pemilihan template ya, kemudian pemilihan grafis itu ya akan berpengaruh terhadap cantik atau tidaknya tampilan slide yang kita buat. Dan yang ketiga, PowerPoint itu menjadi panduan, ya, menjadi alat bantu bagi si presenter untuk presentasi. Maka jangan memaksa untuk para audiens itu kemudian membaca ya kalimat-kalimat yang panjang di dalam slide, nanti tidak efektif. Gitu. Jadi hindari membuat slide ya presentasi itu dengan kalimat-kalimat yang banyak dan panjang di dalam slide. Jadi nanti ketika ujian munakosa misalkan ya atau ujian proposal nanti diminta oleh Bapak Ibu dosen penguji untuk menampilkan slide-nya ya maka jangan copy paste jadi total misalkan kalimat-kalimat yang ada di dalam draft skripsi ya kemudian ditempel total semuanya di situ tampilan tidak cantik dan tidak menarik. Jadi cukup poin-poinnya saja yang kemudian disajikan di dalam slide presentasi. Oke, mungkin barangkali itu saja ya hari ini untuk kuliah pengayaan materi PowerPoint-nya. Kalau saya rasa kalau PowerPoint kok relatif banyak mahasiswa sudah familiar ya. Sehingga tinggal silakan pesan saya ya sama dengan kemarin silakan setelah ini praktek mandiri ya dengan menggunakan komputer atau laptop masing-masing ya belajar kompetensi-kompetensi yang kemudian perlu dikuasai. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya akhiri? Saya mau bertanya. Monggo silakan. Mbak. Mau Siapa? nanya Word sama Excel boleh, Pak? Oh, boleh. Silakan. Kan kemarin saya belajar Word ya, Pak. Ya. Nah, pas di layout halamannya itu yang marginsnya saya ubah yang seperti Bapak ajarkan yang 3433. Ya. Tapi jadinya kursornya ke tengah tuh, Pak. Gimana ya, Pak? Kursornya ke tengah? Maksudnya kursornya ke tengah gimana? Ini apa nih? Mana ya? Maksudnya gimana? Ini saya close dulu ya. Iya, Pak. Oke, mungkin saya tampilkan ya yang buat ya. Oke. Ini nggih. Saya share screen. Oke, saya mau bikin baru misalkan. Kelihatan ya buatnya ya. Nah, file new ini ya. Nah, ini kan baru ya berarti ya, halaman baru ya, dokumen baru. Pertama yang kita lakukan adalah layout
margin dulu ya. Iya. Setting margin. Bentar, komputernya agak sepuh jadinya lama. Kemudian margin ini ya, klik margin gitu. Nah, ini kita cari ya custom margin. Nah, begitu. Bentar, komputer lama jadinya. Loading dulu. Malah not responding. Sebentar, nggih. Oke, Pak. Nah, ini ya, muncul ini ya. Nah, Iya. ini kan kita setting ya. Pak, ini lebarnya sih berapa kanan kiri ya? Yaitu tergantung dari selera si pembuat. Hanya saja kalau dokumen-dokumen ilmiah di kampus, seperti misalkan membuat makalah, kemudian membuat proposal skripsi, membuat naskah skripsi, itu umumnya atasnya 3, top, kirinya 4. Kenapa 4? Karena 3 cm. Yang 1 cm digunakan untuk jilid. Kemudian bawahnya 3, ya, kanannya 3. Ini gutternya 0 nggak apa-apa. Gutter posisinya ini nggak usah dilihat aplikasi. Kemudian orientasinya ini adalah portrait. Nah ini ketika kita mulai ya tinggal di sini aja jalan begitu. Ya ini ada ruler, tarik ke kiri. Nah ini mungkin maksudnya ini kali ya di tengah gini ya. Iya, Pak, gitu. Nah ini tarik aja rulernya ini ya. Oh, oke. Nah, tarik ke kiri. Kita Hmm. mulai dari ini kan ini ada ruler. Kalau rulernya nggak muncul gimana Pak? Ini ada view ya, ada klik ya, home, ada view. Kemudian ini kalau nggak muncul ya rulernya kita centang supaya muncul. Kalau tidak dicentang dia nggak muncul. Gitu. Nah ini nanti ada ruler ya. Ini kita tarik kanan kiri. Nah, kemudian ini ada tab space namanya ya. Tab space-nya juga kita kirikan, polkan ke kiri sesuai dengan marginnya. Ini, kalau kemudian tidak ada, ini kan ada namanya boundaries ya, batas ya, garis titik-titik. Kalau dicetak nggak munculin, tapi ini jadi panduan kita, memandu kita ya, ketika kita ingin mencetak dokumen, membuat dokumen. Cara menampilkannya adalah file, kemudian klik kanan, customize, ya customize, lama lagi. Nah ini advance ya, klik advance. Nah ini ada berikutnya kita turunkan, ada semuanya dari 2007 juga ada. Ini boundaries ya, kita cari boundaries. Boundaries mana boundaries? Boundaries. Nah ini ya, tag ya, show text boundaries. Ini kalau tidak kita centang nanti nggak muncul, gitu. Ya, ini kalau kita centang, ini ya, advance, mana tadi boundaries? Ini kita keluarkan centangnya ya. Oke, nah ini hilang, itu ya. Nanti kalau ingin menampilkan titik, kalau lebih suka ada boundariesnya, karena dia akan jadi panduan kanan kiri atas bawahnya. Ini kita centang boundariesnya. Ya di advance, kemudian di text boundaries. Begitu Mbak. Nah, Pak. Terima kasih lagi? Pak. Oke, bisa nggih? Jadi itu Ya, rulernya nanti dia digeser ke kiri. Ya. Gitu. Oke. Oh ya Pak, yang Excel Pak satu lagi. Nggih, gimana yang Excel? Sebentar. Yang kemarin Bapak jelasin yang fungsi statistik, yang nyari average gitu Pak. Kan saya mau nyari di kolom yang kemarin Bapak ajarin ya Pak. Tapi di Excel saya nggak muncul namanya gitu Pak. Muncul lah, masa nggak muncul? Oke, saya presentasikan lagi ya. Nih, saya tampilkan G. Ini berapapun versinya muncul kok. Muncul. Ada semuanya. Karena fiturnya sama, hanya saja versinya berbeda. Nih, saya tampilkan Excel dulu sebentar. Loading dulu biar Excel.
Oke, nanti videonya saya render dulu ya. Tak pikir bisa dikirim ke WA, ternyata filenya besar sekali, nggak bisa. Ya harus ke YouTube dulu. Iya, Pak. Oke. Ini biar loading dulu sebentar. Nah, ini Excel. Oke. Nah, saya tampilkan dulu. Ini ya. Nah, ini contoh misalkan. Ya, misalkan kemarin ya, nama, kemudian IPK. Nomor. 1, 2, sampai 10 lah ya. Blok, tarik ke bawah. Ini kalau ngetik sendiri 1 sampai 10 juga nggak apa-apa ya. Kalau cuma 1 sampai 11, kalau 1 sampai 10.000, apa yang mau diketik satu-satu kan gitu. Ada cara praktisnya. Adi ya. Huruf besar. Adi, Budi, Cici, Didi, Enda, Farah, Husain, Farah, Gogon, Hendra, Ika, Joko. Nah, IPK-nya kan ini namanya data teks ya, IPK-nya data numerik 3,81, 2,85, 3,65, 3,25, 3,45, 2,90, 2,86, 3,20 ya, 2,85, 2,65. Bisa gedein dulu ya biar gede. Nah, gitu ya. Ini kan ada beberapa parameter statistik ya, misalkan parameter statistik. Nah, ini ya. Ini kan kita mau pertama adalah menempatkan misalkan menghitung rata. Itu ya. Kita taruh di sini di F3 ya. Kita ketik sama dengan. Nah, kalau mau ditulis rumusnya ya boleh langsung average, ya average, sel awalnya mana? Ini ya, blok sampai sel akhir, tutup. Nah, itu muncul begitu, ya. Yang kedua misalkan jumlah, ya. Kalau mau jumlah pakai sum ya boleh, tapi kalau mau praktis ya, misalkan jumlah IPK lebih dari 3 begitu ya. Atau jumlah total IPK dulu ya. Ini sama dengan sum ya. Ini buka kurung, tutup kurung. Nah, ini juga boleh ya. Gitu. Tapi kalau mau pakai fitur ini, pakai menu juga bisa. Misalkan kita mau menghitung standar deviasi. Deviasi ya. Apa namanya? Saya kalau pakai ketik rumus itu konsekuensinya kalau kurang tanda kurung ya, kelebihan tanda kurung nanti error. Maka ada alat bantunya sama dengan standar divisi apa stdef. Kita klik aja di sini ya. stdef ini kalau sudah ada, ini kita klik. Kalau belum ada ke more function ya. Itu sudah ada stdef. Nah, ini ya. Tinggal kita blok aja. Nah, sudah oke. Nah, sudah muncul. Ya, variansi. Berarti semua versi bisa ya, Pak? Bisa, itu memang itu alat bantunya untuk mengurangi ya. Kita mengetik rumus ya. Kalau pendek sih nggak apa-apa, average ya dari mulai C3 ke C12. Lah kalau panjang misalkan ini kita mau bikin predikat ya. Ya, if-nya banyak if, else if dan lain-lain, kalau diketik nanti banyak errornya. Maka ya ini disarankan gini aja, ketik sama dengan ini ya. Ini if jika ini IPK-nya kan di kolom di sel C3.
lebih dari 3,5 katakan dia cum laude. Kan gitu ya. Nih, klik taruh di sini, if lagi. Ya. IPK-nya ini lebih dari 3, ini katakan dia sangat memuaskan. Nanti biar Excel yang ngetikkan sendiri rumusnya. Ya. Terus if else lagi, if lagi ya, jika ini lebih dari 2,75, katakan dia memuaskan. Sisanya biasa. Nah, dia nanti bikin sendiri sudah. Nih, ini kita bikin sendiri ya, kita nggak ngetik ya, tinggal copy aja ke bawah. Tarik. Nah, begitu. Buat ke pena gitu ya. Lebih enak, lebih aman daripada kita ngetik rumusnya. Kalau kita ngetik boleh ya boleh Pak. Buka kurung C3 lebih dari 3,5 titik 2 caret buka cum laude caret tutup titik 2 titik koma buka kurung. Tapi kan salah satu ini saja misalkan ini keliru nggih ini ya. Itu ya. Saya lupa tak ganti harusnya titik koma tak ganti titik 2. Nanti dia error nggak ketemu. Nah, itu. Iya. Nah, kalau sudah pusing kayak gini ya apa satu pusing nanti ke bawahnya tambah pusing lagi ya. Maka ada namanya menu toolbox di situ ya. Nah, itu alat bantu. Maka disarankan ya pakailah yang ini saja gitu. Nah, jangan ngetik sendiri kayak gini. Nah, ngetik kayak gini nanti kalau misalkan blero ya salah baca sel ya harusnya C3 dia baca C4 ya hasilnya udah beda begitu. Ini kalau kita letakkan gini aja kan relatif lebih enak. Gitu. Nah, ini kalau mau begitu nggih. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun sama-sama. Nanti insya Allah saya unggah ya YouTube-nya saya Iya, Pak. kemarin rekaman saya YouTube-kan dulu baru kemudian nanti linknya saya tampilkan. Pak. Ada lagi barangkali? Cukup nggih? Kalau cukup saya screenshot dulu ya untuk presensi perkuliahan hari ini. Mohon di-on-kan kameranya. Saya screenshot dulu. Nah, ini PowerPoint-nya. Sebentar. Komputer lemot nih sebentar ya. Oke. Saya ambil dulu dari screen. Oke, satu lagi. Set test. Tanggal berapa ini? 18 Februari.
Oke, barangkali cukup sekian dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Besok berarti istirahat ya. Nanti saya unggah ya, rekaman-rekaman kemarin, insya Allah. Kemudian nanti hari Sabtu kita ujian ya, ujian Applikom. Nanti saya akan memberikan file tugas. Di situ ada tugas Word, ya, tugas Excel, tugas PowerPoint yang kemudian harus diselesaikan oleh mahasiswa. Durasi waktunya sekitar 2-3 jam. Nanti kemudian dikirim ke email saya begitu. Bagi mahasiswa yang remedial tetap mengerjakan, silakan dikerjakan tiga-tiganya. Nanti akan kita ambil nilai yang terbaik ya, karena nanti kan total gabungannya akan dikonversi menjadi predikat, dapat A, dapat B, C gitu ya. Kemudian dapat A semua ya. Nanti kemudian masuk ke transkrip begitu. Nah, tapi tetap fokus kepada materi yang kemudian belum lulus ya. Kalau belum lulusnya Excel ya fokus aja di Excel. Tapi Word sama PowerPoint-nya tetap dikerjakan. Gitu. Insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya. Ujiannya antara sekitar pukul jam 10, jam 11. Siap aja standby di WA masing-masing ya. Kemudian nanti tugasnya adalah mengumpulkan file. Terima kasih. Mari kita akhiri kuliah dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.